Sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025, Timnas Indonesia membawa harapan besar dari publik sepak bola tanah air. Di balik latihan intensif yang digelar diam-diam di Jakarta, satu pertanyaan pun menggema. Siapa yang akan mengisi 23 slot final skuad Garuda Muda? Gerald Van den Burg, pelatih kepala yang baru menjabat, telah memanggil 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di ibu kota. Namun, hanya 23 nama yang bisa dibawa ke turnamen resmi. Artinya, akan ada 7 pemain yang harus pulang lebih awal. Tapi, siapa yang layak bertahan? Dan siapa yang berpotensi mengejutkan? Dari daftar 30 nama, sejumlah wajah lama tampaknya sulit tergeser. Mereka adalah pemain-pemain yang bukan cuma punya kualitas, tapi juga pengalaman internasional, bahkan di level timnas senior. Sebut saja, Cahya Supriyadi, kiper andalan sejak Piala Dunia U20, Muhammad Ferrari, tembok pertahanan masa depan Garuda. Kakang Rudianto dan Kadek Arel, dua bek yang punya jam terbang tinggi. Di lini tengah ada Arkan Fikri dan Achmad Maulana Syarif, dua jenderal lapangan yang pernah mencicipi laga-laga panas bersama senior. Doni Tri Pamungkas, winger lincah yang bermain penuh determinasi, dan tentu saja Hoki Caraka, striker yang tak pernah jauh dari sorotan. Nama-nama ini hampir pasti masuk ke daftar akhir, tak hanya karena reputasi, tapi juga kontribusi nyata yang mereka bawa di berbagai level tim nasional. Namun publik masih penasaran, apa sebenarnya pola pikir Van den Burg? Sejauh ini, pelatih asal Belanda itu belum memperlihatkan banyak. Tidak ada uji coba resmi yang dijalani tim Garuda Muda. Bahkan, beberapa laga persahabatan yang sudah dirancang batal begitu saja. Saya memiliki pertandingan persahabatan, tapi masalahnya adalah mereka membatalkannya, ujar Van den Burg. Sebagai gantinya, timnas hanya memainkan laga internal, sesuatu yang menyulitkan publik dan juga lawan untuk menebak arah permainan Indonesia. Meski demikian, dari latihan yang berlangsung tertutup, muncul sejumlah nama kejutan yang masuk dalam skuad sementara. 3 di antaranya adalah Firman Juliansyah dari Semen Padang, pemain Liga 2 yang tampil luar biasa musim lalu. Dominikus Dion dari PSS Sleman, striker muda dengan kecepatan dan naluri tajam. Serta Yardan Yafi, gelandang Persita, yang mulai mendapatkan menit bermain reguler di Liga 1. Kehadiran mereka memberi warna baru. Jika salah satu dari mereka lolos ke daftar final, maka itu akan menjadi kejutan menyenangkan bagi para pecinta Garuda Muda. Namun tidak semua nama bisa diterima dengan tangan terbuka. Brandon Scheunemann menjadi sorotan. Pemain belakang Arema FC itu masuk ke daftar panggilan, meski nyaris tak mendapatkan menit bermain di Liga 1 musim lalu. Beberapa kalangan mempertanyakan keputusan ini. Namun PSSI dan Van den Burg tampaknya punya penilaian tersendiri terhadap kualitas Brandon yang mungkin tak terlihat publik, tapi kentara di mata pelatih. Dari daftar lengkap skuad sementara, ini dia pembagiannya. Kiper, Cahya Supriyadi, PSIM, Dava Fasya, Borneo FC, Erlangga Setio, PSPS, Muhammad Ardiansyah, Persik, Husna Al-Malik, Persik, Putra Sanggasi, Persib, Bek, Kadek Arel, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Frankie Misa, Brandon Scheunemann, Ahmad Maulana, Mikael Tata, Rahmat Syawal, Alfaredzi, Buffon, gelandang, Arkan Fikri, Robi Darwis, Doni Tri, Tony Firmansyah, Rivaldo Pakpahan, Yardan Yafi, Firman Juliansyah penyerang, Hoki Caraka, Jens Raven, Victor Detan, Altaf Indi, Dominikus Dion, Rahmat Arjuna, Ahmad Wadil formasi 4-3-3 dengan Hoki di tengah bisa jadi andalan, Arkan dan Robi di tengah, Ferrari dan Kakang di belakang, serta Frankie di sisi sayap. Tapi Van den Burg dikenal fleksibel. Bisa saja 4-2-3-1 dengan Jens Raven sebagai false nine. Sebagai tuan rumah, Indonesia tentu punya target tinggi.
Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga akan menjadi saksi ambisi generasi baru Garuda Muda. Namun, tekanan sebagai tuan rumah bukan hal yang mudah. Skuad ini harus tampil solid, kompak, dan siap mental menghadapi ekspektasi publik yang haus prestasi. Gerald van den Burg punya waktu yang sangat terbatas. Tapi di tengah segala keterbatasan, potensi besar tetap ada. Skuad ini punya kombinasi antara pengalaman dan kejutan. Ada darah muda yang berapi-api. Ada ketenangan dari yang pernah tampil di pentas Asia. Pertanyaannya, siapa yang layak bertahan? Dan siapa yang akan mencuri perhatian di Piala AFF U23 nanti? Kita tunggu jawabannya ketika sang Garuda Muda terbang tinggi di rumahnya sendiri. Bukan soal siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang paling siap untuk memperjuangkan lambang Garuda. Nah sobat, sampai di sini video kita tentang informasi seputar sepak bola. Simak terus channel ini untuk mendapatkan update informasi yang menarik selanjutnya. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, mari kita diskusi di kolom komentar. Semoga terhibur dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.